Jadi kalau mau naik taksi gratis, menginjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak sleeping, seperti para Oten-Oten yang sekarang kelojotan-kelojotan kepenuhan roh. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Babang Udin yang sedang menjadi guru. Ya, Babang Udin ingin menjadi guru dan mengajarkan kepada oten-oten tentang perumpamaan dan contoh. Ya, ini lama-lama makin mirip Yesus saja, Babang Udin kita ini ya. Terus yang kedua, di sini Babang Udin juga mengaku ternyata mobilnya itu pemberian. Ya, jadi inilah enaknya jadi oten, enaknya jadi pendeta oten, jadi misionaris ya. Mobil pun nggak perlu beli, tapi diberikan. Dan inilah yang memotivasi Kosman bin Sunet alias KC untuk mengikuti jejak Saipudin. Karena kita tahu Saipudin ini adalah guru bagi KC, mentor bagi KC ya. KC itu termotivasi karena dia ingin mendapatkan apa yang sudah Saipudin dapatkan. Karena dia merasa, wah saya sama ini. Saya dari Islam juga. Bedanya si Saipudin dia guru di salah satu pesantren, kalau saya pernah di Arab. Ya, saya pernah di Arab. Saya bahkan bisa menipu orang yang naik haji. Artinya ya imbang lah gitu kan. Dia merasa saya punya kompetensi, punya nilai jual juga gitu. Dan kita tahulah dari dulu memang dia berguru kepada Saipudin. Ya, saya sudah pernah dari tahun lalu jauh sebelum Kaci kena tangkap, saya udah pernah bahas itu. Saya bilang ya dia meniru apa yang dilakukan Saipudin ya, dan dia akui. Kaci sendiri mengakui bahwa dia memang sama Saipudin tuh angkat topi. Dia hormat kepada Saipudin ya. Saipudin teman yang baik dan sering mengajak dia, mengajarkan dia, ya, mentraktir dia makan juga, dan itu motivasinya sama, yaitu ingin mendapatkan rumah dan mobil dari hasil menghujat Islam. Ya, luar biasa sekali. Oke, kali ini kita akan putarkan dulu video pengajaran dari Saipudin, ya. Nanti baru video yang satu lagi. Oke, kita putarkan dulu video pengajaran dari Babang Udin tentang perumpamaan. Ya, selamat menyaksikan. Saya buat ilustrasi. Sebelum saya masuk kita masuk ke sebuah apa namanya sebuah video. Saya bikin ilustrasi ada dua pulau kosong. Pulau itu luasnya sama. Satu pulau kita taruh orang Kristen, Hindu, Buddha, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun. Itu di pulau A. Di pulau B kita taruh orang Islam. Semuanya agama Islam. Pokoknya Islam ada Ahmadiyah, Muhammadiyah, NU, Persis, FPI. Kumpul di situ. Di Pulau B. Pulau A itu Kristen, Hindu, Buddha, semuanya. Yahudi. Gitu. Saya tanya, pulau manakah yang lebih maju, Pulau A atau Pulau B yang ditinggali oleh Muslim? Yang cepat maju pulau itu yang mana? Ya, benar, Pulau A. Oh, itu baca A semuanya. Komentator. Pulau A, Pulau A. Pulau B akan hancur. Mereka akan ribut. Wah, ini terawih itu 11 rakaat apa 20 rakaat gitu.
Firanda ngomong, Dus Somad ngomong. Pulau E, wah Pulau B maju dalam hal seksualitas. Kamu ini penista, penista Pulau B. Itu bibir apa kloset duduknya. Ya ampun bibir saya. Bibir saya ini adalah bibir ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ada juga yang menista bibir saya. Gue laporin ke Bareskrim loh. Pulau B asik poligami. Wah. Aduh. Pulau B katanya yang bagus. Bagus dalam hal apa? Pulau A akan maju dengan teknologi, dengan kemajuan yang luar biasa. Dalam hal pertanian, dalam hal teknik, dalam hal membangun hubungan dengan luar negeri. Wah, Pulau B katanya cabulullah. Aduh, bahaya ini orang-orang ini. Ini ilustrasi toleransi beragama. Wah, Pulau B banyak penyusuan katanya. Ampun, ini orang-orang ini penonton Saifuddin. Nah, sudah 500 penonton, 511 penonton. Pulau B, Pulau Nafsu. Aduh, hancur. Din, apa katanya? Wah, cepat sekali. Pulau B saling mengkafirkan. Oh, benar. Apalagi? Silakan komentar. Itu ya. Ini ilustrasi pertama. Sebelum kita masuk ke Pulau B banyak kambing. Bang Mamar habis digebukin. Aduh, masa nabinya sendiri kok di ini. Istri lu, wah jahat sekali, dia bilang istri lu open BO katanya. Wah, bagus. Abi, lucu banget katanya. Tetapi inilah kenyataan sosial yang Anda bisa bayangkan apa yang terjadi antara Pulau A dan Pulau B. Oh, Pulau B ngawinin menantu. Waduh. Pulau B kayak lokalisasi. Pulau Bali is the best. Wah, lain lagi jawaban orang ngomong Pulau B, lu ngomong Pulau Bali. Tapi ya mendukung, artinya itu pengikut Saifuddin Ibrahim tuh. Ada yang hahaha. Wah, kawin cerai. Wah, Pulau B kawin cerai. Bagus. Pulau B minum kencing onta. Ayo tulis. Ada komen. Minum kencing onta. Karena Nabi Muhammad itu kencing onta itu obat katanya. Saking nggak ada air apa gimana di Bang Mamat ngajak. Hahaha. Wah beda. Zainab Semoks Bohai. Ini wah, mata saya kurang cerdas lagi saudara-saudara untuk menyebut nama kalian karena tulisnya kecil sekali. Tapi komentar masih bisa saya baca. Saya mau di Pulau B. Sana orang-orang Sundal buruk, silakan pergi ke sana. Lu ini serius apa enggak? Ini serius loh. Dia mau di Pulau B katanya. biar apa kamu di Pulau B ini? Hah? Zainab, oh masih sama. Pulau B dengan jin. Wah, penuh jin. Oh gitu, boleh. Karena di dalam Al-Quran itu ada surat jin, surat ke-22, 72 itu jin. Abi tolong. Waduh, Pulau B, Pulau Iblis. Nah, oke.
Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana perumpamaan yang dibuat oleh Babang Udin. Ya, mungkin dari Gus Andi nih. Ya, sebelumnya ada Gus Andi. Assalamualaikum buat Gus Andi yang belum saya sambut dari tadi. Dan bagaimana nih pendapat Gus Andi mengenai perbandingannya? Menurut Gus Andi, apa jawaban yang pas? Ya, kalau ada satu pulau yang isinya cuma Islam, satu pulau lagi isinya ini ada non-Islam. Ya, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan agama lainnya. Kira-kira pulau mana yang berkembang dan apa yang akan terjadi di pulau itu, menurut Gus Andi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum soal simulasi, aku tanggapin dulu lah Bang Jul. Ya memang semakin lama semakin jelas bahwa motivasi si Udin itu pindah agama atau latar belakang dia pindah agama itu banyak hal. Dari mungkin kekecewaan pribadinya soal kehidupannya, kemudian kesulitan finansial, sehingga dia termasuk orang yang pragmatis. Dia melihat untuk bisa memperoleh ekonomi yang lebih baik, memperoleh kemampuan finansial yang mencukupi itu dia tidak memerlukan satu planning yang matang dalam hal ekonomi. Cukup dia berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Salah satu motivasinya adalah soal duit. Dan tidak sekedar berpindah keyakinan, karena dia tahu untuk mengumpulkan donasi itu cara yang efektif itu selain pindah keyakinan dia harus bisa menjadi penghujat Islam karena dia memiliki basic itu. Dan memang kalau kita lihat ya bukan hanya mobil Bang Jul, seluruh kehidupannya itu bergantung pada donasi. Jadi dia itu istilahnya pengemis religius lah, pengemis. Sampai kapan dia nggak ngemis? Sampai akhir hayatnya dia akan hidup mengemis. Sayangnya kalau kita lihat di ujungnya nanti akhir hayatnya itu akan mengenaskan. Dia mulai hidup menggelandang dengan arah yang tidak jelas. Itu Bang Jul yang pertama. Kemudian kalau soal simulasi, itu kan simulasi yang dia bikin-bikin sendiri, dia analisa sendiri. Kalau aku melihatnya, nggak usah pakai simulasi lah. Kita mengambil satu contoh yang lebih konkret, yang lebih jelas, yang lebih dekat pada kehidupan kita. Kira-kira kalau di Aceh sama di Papua itu aman mana Bang Zul? Kalau Halo? bicara aman, ya saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah tinggal Papua untuk waktu yang lama. Saya pernah pergi Papua, tapi itu pun PP ya, nggak sampai tinggal. Tapi kalau kita lihat dari beritanya, KKB Papua itu bukan hanya membunuh tentara, tapi rakyat sipil juga dibunuh. Jadi kalau bicara keamanan ya pasti Aceh lebih aman gitu. Daya itu Bang Zul. Nggak usah simulasi, dilihat aja. Yang di Aceh yang mayoritas 90 berapa persen itu Muslim, ternyata kehidupannya jauh lebih stabil, lebih aman. Di Papua, yang Islamnya sangat sedikit, mayoritas non-Muslim, Kristen, kenyataannya seperti itu. Selain makar terhadap negara, juga banyak melakukan kejahatan terorisme. Membunuh aparat-aparat penegak hukum, membunuh TNI, kemudian pelayan-pelayan masyarakat, pegawai-pegawai pemerintahan dibunuh. Itu aja nggak usah pakai simulasi. Makanya kalau kita beberapa waktu yang lalu Bang Jul, kita ada satu apa ya itu pemikiran lah, meskipun itu masih sebatas wacana. Itu yang sekarang lagi menjadi dalam tanda kutip filosof paling terkenal di Indonesia, Rocky Gerung. Dia mengatakan dia memimpikan adanya negara Islam karena dia melihat konsep tentang keadilan itu lebih mudah ditemukan di Islam. Jadi bangunan-bangunan atau infrastruktur bagaimana penegakan hukum, bagaimana mencapai keadilan itu lebih bisa dia temukan di hukum Islam daripada hukum yang lain. Karena di hukum Islam itu semuanya jelas, semuanya terperinci, perangkat hukumnya seperti apa, aturannya seperti apa. Itu Rocky Gerung yang ngomong itu.
bukan Muslim itu. Jadi kalau Udin bikin seperti itu ya kita bantah aja dengan data yang paling dekat dengan kita, Aceh dan Papua seperti apa. Kan gitu. Kemudian kalau membayangkan satu kehidupan atau peradaban itu tidak boleh hanya melihat yang sekarang. Soal kemajuan teknologi itu selalu ada apa ya? Ada yang memulai, Ada contribute. sambung menyambung lah. Ya, ada Tidak sambung melulu meskipun sekarang itu dikuasai oleh umat non Muslim, tapi dahulunya peran umat Islam, kontribusi ulama-ulama Islam, pemikir-pemikir Islam itu sangat luar biasa, khususnya di zaman kegelapan ya, Dark Age itu. Jadi Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, itu kan pemikir-pemikir Muslim di bidang ilmu pengetahuan. Itu nanti Itu kita aja. bahas nanti malam, Gus Andi. Kalau yang masalah kontribusi itu kita akan bahas nanti malam lebih lengkapnya ya, biar lebih full. Tapi kali ini kita cuma tanggapi singkat aja simulasi dari Babang Udin. Tapi ada satu hal yang pasti, saya mau bilang gini. Ya, kalau kita bicara eh, pulau ditaruh ya, umat Muslim ya hanya umat Muslim sama satu pulau isinya umat non Muslim. Artinya ada Kristen, Protestan, Kristen Katolik, ada denom-denom Kristen dan juga yang lain-lain ya Buddha, Hindu. Yang pasti adalah Kristen akan melakukan misionaris, akan melakukan pemaksaan penginjilan kepada orang Hindu dan Buddha. Itu yang pasti. Ya, saya berani jamin mereka akan melakukannya seperti yang dilakukan Babang Udin, yaitu memaksa orang untuk jadi Kristen kalau nggak dipukulin. Ya, itu sesuai dengan yang Udin katakan ya, bukan saya katakan. Teman-teman bisa cek di konten saya satu lagi, di Perisai Islam. Babang Udin sendiri yang mengatakan dia dulu nginjili orang. Kalau nggak mau dengar, dipukulin sama dia. Bayangkan gitu ya. Dia aja yang melakukan itu, tapi dia juga yang menawarkan orang untuk berpikir seperti ini. Artinya yang pasti di pulau itu, yang orang Protestan kerjanya cuma menginjili. Kalaupun ada kemajuan ya mungkin dilakukan oleh Yahudi, ya orang Yahudinya, orang Buddha sama orang Hindu mungkin dia akan kerja. Sedangkan yang Kristen Protestan itu akan maksain orang, apalagi yang karismatik. Ya, yang karismatik itu akan memaksakan orang untuk ikut dia, sedangkan yang lain sibuk kerja. Itulah yang akan terjadi, itu kepastian. Ya, karena itu udah langsung dicontohkan oleh Babang Udin. Dia langsung yang mencontohkan, bukan kita ya. Dia sendiri yang menyatakan hal tersebut. Terus, ya kita akan putar ke, saya rasa udah cukup yang masalah simulasi pulau itu. Kita akan lanjut yang kedua, ya ini yang paling krusial ya. Paling krusial yaitu pernyataan Babang Udin bahwa mobilnya itu diberikan. Ya, jadi mobil yang dia naiki sekarang itu Innova kalau nggak salah, ya Innova atau Pajero Sport ya kalau nggak salah dia punya dua itu, ada Innova sama Pajero Sport ya kalau saya nggak salah. Ya ada dua, itu ternyata pemberian dari orang. Ya, teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Jadi kalau mau naik taksi gratis, menginjil. Menginjil. Sopirnya marah. Nggak boleh marah dong sopir. Jawab, kalau nggak mau terima Yesus ya sudah. Tapi banyak sopir-sopir taksi, banyak orang Batak tobat di taksi. Karena waktu itu saya belum punya mobil. Belum ada yang kasih mobil. Karena waktu itu saya belum punya mobil. Belum ada yang kasih mobil. Dari bandara ke Jakarta Timur, ke apartemen saya injilin. Woi, dia nangis itu sopir taksi Batak itu, Pak. Ya, jadi jelas ya, Babang Udin sebelum punya mobil, dia kemana-mana naik taksi. Bahkan sebelum dia masuk penjara, dia belum punya mobil. Itulah kenapa dia naik taksi. Kemana-mana dia naik taksi, di dalam taksi itu dia menginjili. Jadi, dulu dia cuman penginjil biasa. Sebelum dia keluar dari penjara, baru terkenal ya. Jadi sebelum dia masuk penjara, dia cuman penginjil kaleng-kaleng, penginjil biasa. Terus keluar dari penjara, dia makin terkenal, karena dianggap dia masuk penjara demi Kristen, demi Kristus. Sehingga banyak gereja yang mengundang dia, dari hasil mengundang dia berhasil mendapatkan gelar pendeta. Ya, dia dipanggil pendeta karena sering khotbah di gereja-gereja. Dan dari situ dia mendapatkan donatur, ya, mendapatkan donatur yang kaya-kaya karena dia khotbahnya di GBI. Banyak di GBI ya, banyak GBI yang undang dia dan banyak di GBI itu ya konglomerat-konglomerat.
Dan dari situ dia mendapatkan fasilitas-fasilitas, salah satunya adalah mobil, ya diberikan mobil. Mungkin dari Gus Andi lihatnya nih, keren juga Gus Andi bisa dapat mobil. Nggak tertarik Gus Andi untuk pindah? Ya enggak lah Bang Jul. Selain akidah itu tidak bisa kita tukar dengan apapun, dengan nilai berapapun ya. Kalau kita sih lebih 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 puas, lebih enjoy, lebih punya kepuasan diri kalau segala sesuatu yang kita punya itu hasil dari keringat kita. Kalau si Udin itu kan dikasih orang, dan dikasihnya itu bukan karena prestasi, dikasihnya itu karena hujatan. Itu kan kalau bagiku ya mending mungut sampah aja lah, mending mulung lah. Jadi itu apa ya, orang ini hidupnya itu menjual hujatan Bang Jul. Menjual hujatan. Dan anehnya sampai sekarang itu kultus terhadap si Udin itu makin lama makin luar biasa. Banyak yang berpendapat dia itu Rasul baru, Paulus modern. Jadi nggak salah juga kalau umat Islam itu nanti berpikir, oh cermin Kristen sejati itu ya kayak si Udin itu. Menghujat-hujat orang, menjual-jual hujatan, hidup apa itu mengemis seumur hidup. Ya mungkin itu tipologi Kristen sejati itu. Kalau ada kita-kita yang berpendapat seperti itu ya jangan disalahkan. Karena ternyata orang ini mendapat apresiasi, mendapat penghargaan, mendapat reward dari para pendukungnya, bahkan dia dianggap seperti Paulus modern. Nanti lama-lama bisa sejajar dengan Yesus, Bang Jul. Bisa sejajar dengan Yesus. Lama itu Bang, Itu Bang 100 Jul. tahun lagi mungkin Gus. 100 tahun lagi mungkin baru bisa sejajar sama Yesus ya. Tapi saya salut Gus, di Oten-Oten nih ya, mereka tuh apa ya, memang ada fansnya sendiri untuk penghujatan. Kalau kamu menghujat, ada aja yang donasi. Walaupun bukan semua ya, ada juga orang Kristen yang istilahnya dia donasi kalau untuk kepentingan yang benar. Tapi kalau hujatan dia nggak mau. Tapi kalau yang hujatan ini ada fansnya juga, ada basis fansnya sendiri. Ini agak beda dengan Muslim ya. Kayak kemarin aku ada mau buat ini kan, satu channel khusus untuk dalam bentuk karton yang isinya sebenarnya lebih ofensif. Kita akan menyerang kekristenan itu sampai ke akar-akarnya. Saya akan buat karton itu jadi gambar dalam bentuk ya mirip-mirip lah sama tokoh-tokoh yang ada di mereka ya. Itu saya bukannya didukung, saya kan galang donasi untuk beli komputernya loh ya. Itu saya galang donasi, galang sedekah ya. Bagi yang mau bersedekah silakan di nomor rekening berikut ini. Udah nggak ada yang sedekah, ada sih yang sedekah, cuman istilahnya yang sedekah itu pun karena memang kenal baik ya, kenal dengan saya, udah sering WA. Dan itu bukan karena hal itu, tapi istilahnya lebih ke arah mendukung saya, bukan karena program itu. Itu cuma beberapa orang, tetapi hujatannya yang banyak. Bahkan dari teman-teman Muslim semua marahin saya, bukan semua lah, mayoritas. Mayoritas negur dari WA, bilang ngapain kamu buat gitu gitu kan? Masa menyerang kekristenan gitu? Saya bingung gitu. Wah ternyata umat Muslim seperti itu, ya teman-teman Muslim seperti itu. Sedangkan hal itu kalau dijual di Kristen, kalau misalnya Rudy Yohanes bilang kita akan buat seperti itu untuk menyerang Islam gini-gini, saya berani jamin penuh itu nomor rekeningnya. Menurut Gus Andi. Ya kalau di Islam memang tidak boleh lah. Kan sudah jelas Bang Jul. Dalam Al-Quran itu kalau berdiskusi jadilhum billati ihsan, gunakan diskusi dengan cara-cara terbaik. Kemudian jangan menghina sesembahan yang lain. Itu artinya batasan-batasan etika, batasan-batasan akhlak yang diberikan kepada Muslim. Mencintai agama kita tanpa harus menjelekkan agama yang lain. Itu kan yang ajaran Islam. Cuman yang terakhir Bang Jul, si Pudin ini kayaknya meskipun dikultuskan, meskipun sudah dianggap seperti Paulus, tetapi dia kurang total Bang Jul. Kurang total itu dalam hal pengorbanan. Seharusnya saat dia menjadi tersangka itu dijadikan momentum untuk benar-benar total mengikuti Yesus dan mengikuti Paulus. Harusnya dia sambut momentum itu, dia datang ke persidangan, dan kalaupun ada penganiayaan atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang lain, itu harusnya dia syukuri. Karena dengan seperti itu, dia itu benar-benar total mencontoh kehidupan Yesus dan Paulus. Syukur-syukur kan terbunuh Bang Jul. Harusnya dia kan gembira harusnya.
bukan malah lari kabur kayak gini. Kalau kabur-kaburan kayak gini itu tidak bisa total meniru Paulus dan Yesus. Karena keduanya itu, Paulus dan Yesus itu hidupnya, di akhir hidupnya sengsara, teraniaya, dan meninggal dalam keadaan dianiaya orang lain. Harusnya kan si Udin total menggunakan momentum ini. Itu aja Bang Jul, dariku Bang Jul. Moga Betul, aja betul. nanti Karena bisa nyontol lah Paulus sama Yesus gitu. ya, Biar karena sejajar Bang Jul. Simon Petrus aja itu waktu mau melarikan diri dia balik ya, dia memilih kembali ke Roma dan disalib terbalik gitu ya. Padahal saat itu dia udah mau keluar dari Roma itu. Sedangkan si siapa Udin ini malah melarikan diri, nggak baik Udin. Itu kenapa mereka itu bisa dikenang? Karena mereka tuh martir ya. Murid-murid itu bisa dikenang karena mereka mati martir. Mereka itu istilahnya mengorbankan diri. Kalau Anda melarikan diri terus ketangkap, orang nggak akan respect. Udin itu bukan mau menyerahkan diri, dia ketangkap. Udin itu dipenjara karena ketangkap. Tapi kalau Udin datang ke Indonesia, balik sendiri, dengan keinginan sendiri, terus menghadapi kasus hukum sendiri, datang gitu kan, dengan sifat gentleman, walaupun mungkin dia taruh kamera, ya, panggil kameramen ikuti dia, orang Kristen akan langsung, wah luar biasa ini ya, luar biasa Saifuddin, lihat itu, kejantanannya, kembali ke Indonesia sendiri, menghadapinya semua sendiri, kalaupun nanti dia di penjara disiksa, ya, atau mengalami penganiayaan lah, karena kita nggak bisa pungkiri banyak sekali orang yang dendam gitu sama dia kan. Kadang-kadang ya yang namanya napi-napi yang lain ini brutal, namanya napi. Napi ini kan masuk penjara karena memang kasus-kasus kekerasan gitu ya, kasus-kasus gitu, orang-orang yang secara secara tingkah laku di masyarakat ada masalah. Jadi kalaupun dia teraniaya, maka oten-oten akan girang gemilang gitu kan. Wah luar biasa Saifuddin ini, makin respect orang dan donasinya makin kencang. Nah, kalau dia ketangkap karena ditangkap sama polisi, oten-oten nggak akan begitu respect dia. Tetapi kalau dia masuk sendiri, saya rasa oten semua pasti akan sangat menghormati dia. Bahkan mungkin sudah langsung dibuatkan patung. KC saja yang sembunyi di sawah, melarikan diri ketangkap. Melarikan diri terus ketangkap, itu dibuatin lagu, dibuatin puisi. Kalau dia menyerahkan diri, saya rasa minimal patung lah. Ya, minimal patung pasti dibuatin untuk si Saifuddin ini. Menurut Gus Andi, cocok nggak itu? Halo Gus? Oke, mungkin Gus Andi lagi sibuk juga. Ya, dan inilah yang saya ingin katakan bahwa teman-teman Oten ini ya cobalah lobby si Saifuddin agar mau pulang. Ya, terus itu mobilnya gimana itu? Apakah cuma diberikan mobil doang tanpa BPKB, pinjam pakai untuk waktu yang nggak ditentukan, atau itu mobil untuk Saifuddin? Karena ada dua versi nih. Wa'labu juga diberikan mobil ya. Jadi Wa'labu itu dulu diberikan mobil, tapi bukan Avanza yang hancur-hancur itu ya, yang nggak punya BPKB. Tapi mobil dulu. Bentar Bang Jul, jadi ingat Ya. aku. Ya wajar lah Bang Jul, kan dia kan pendeta tanpa sertifikat, tanpa penahbisan ya. Pendeta bodong. Kalau pendeta bodong ya dapatnya ya mobil bodong lah Bang Jul. Gitu aja, aku mau aktivitas Bang Jul. Oke. Oke, makasih nih atas waktunya, Gus Andi ya. Jadi memang Saifuddin ini saya nggak tahu mobilnya itu ada BPKB apa enggak. Kalau ada BPKB ya mungkin jual aja lah sekarang. Toh nggak bisa dipakai lagi ya. Dia di Amerika, butuh biaya lebih banyak, mending mobilnya dijual untuk biaya dia. Dan satu mobil disisakan ya, karena nggak salah dia ada dua. Yang satu disisakan mungkin untuk anaknya, biar anaknya kemana-mana gampang. Ya, itu aja. Dan bagi teman-teman lah, ya coba kalian pikirkan baik-baik gitu. Ya, ini si Saifuddin ini udah seperti apa jadinya? Kasihan sih sama saya lihat hidupnya ini. Sekarang menggelantung sana, menggelantung sini ya. Hanya hidup hanya karena belas kasihan orang lain, bukan karena jerih payah sendiri. Tidak berdiri di atas kakinya sendiri, harus mengharapkan bantuan. Aduh, saya nggak bisa bayangkan ya, orang yang hidup seperti itu. Oke, makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, semoga dari kehidupan Saifuddin ini ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil, agar jangan menjadi orang yang merugi seperti Babang Udin ini. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.